Salam cuan, selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update analisa teknikal saham terbaru dari channel ini. IHSG kemarin ditutup turun 0,55% ke level 5979. Bila Anda melihat video saya yang sebelumnya, maka IHSG mantul tepat di titik support yang sudah dianalisa kemarin. Semoga hari ini akan kembali berbalik hijau ya, karena sudah mantul dari titik supportnya. Berikutnya, di saat IHSG mantul meski masih merah, ada beberapa saham yang bisa dicermati untuk perdagangan hari ini, hari Kamis tanggal 14 Juli 2021. Saham apa saja? Yang pertama ada saham Antam. Antam kemarin berhasil naik 1,96% atau naik 50 poin ke harga 2590 setelah sempat turun ke 2500 di awal perdagangan. Ada 731.000 lot yang diperdagangkan kemarin dengan nilai transaksi mencapai 186 miliar. Asing tercatat net buy 42,9 M kemarin, dan dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BK. Bagaimana dengan teknikalnya? Antam kemarin sempat turun dan menguji support harian kemarin di 2500, kemudian mantul kembali. Selama masih di atas MA5 posisinya, menurut saya pribadi masih bisa di hold. Resisten terdekat ada di 2600 yang sempat disentuh kemarin. Jika itu tembus, ada resisten lagi di antara 2670 sampai 2700 yang perlu dijebol untuk konfirmasi breakout. Namun bila koreksi arahnya kemana? Jika koreksi arahnya bisa ke 2500 lagi, dan jika masih kuat tekanan selnya, masih ada resiko untuk kembali ke 2440. Yang kedua ada saham Tins yang juga naik seirama dengan Antam. Tins kemarin ditutup naik 35 poin atau naik 2,22% ke harga 1610. Ada 534.000 lot yang ditransaksikan dengan nilai mencapai 85,8 miliar. Asing tercatat juga net buy 4M, dan dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker AZ. Dari segi teknikal, Tins juga berhasil mantul setelah hampir menyentuh harga terendah di perdagangan sebelumnya. Support terdekat ada di 1560, dan jika itu mampu dijebol ada risiko untuk kembali ke 1500-an. Bagi yang sudah punya barang dan berniat sell, Anda bisa mulai cermati di 1635 dan di 1670. Itu untuk fast trade ya. Jika 1670 jebol, maka Tins ada peluang melanjutkan kenaikannya hingga ke 1740 sebagai resisten berikutnya. Berikutnya ada saham BRIS. Saham Bank Syariah Indonesia kemarin sempat turun hingga 2220, namun kemudian mantul lagi 60 poin atau naik 2,62% dibanding harga closing sebelumnya. Ada 661.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 154 miliar. Asing masih net buy sebesar 4,3 M, dan dari transaksi broker ada distribusi tipis yang dipimpin oleh broker OD dan YP. Bagaimana dengan teknikalnya? BRIS sempat turun menyentuh titik support di 2220 sebelum mantul lagi ke 2350. Untuk hari ini masih ada peluang naik dengan resisten terdekat ada di 2450 sampai 2500. Jika itu ditembus, maka bisa breakout. Namun jika ternyata hari ini tidak mampu naik atau malah koreksi, titik support yang dituju ada di 2220, kemudian 2150 sampai 2080. Bisa cermati titik-titik tersebut untuk ancang-ancang beli jika ternyata memang dibawa turun dan kemudian mantul. Lanjut, yang keempat ada saham Agro. Agro yang kemarin ditutup naik 35 poin atau naik 1,77% ke harga 2010. Kemarin ditransaksikan dengan volume mencapai 1,1 juta lot dan dengan nilai mencapai 227 M. Asing tercatat masih net buy 12,9 miliar dengan hanya satu hari saja dalam 24 hari perdagangan terakhir asing net sell. Jadi dalam 23 hari terakhir itu asing melakukan net buy. Dari chartnya, Agro mulai landai penurunannya setelah ARB di tanggal 9 yang lalu. Sudah mulai ada perlawanan di 2 hari berikutnya, dan kemarin akhirnya berhasil ditutup hijau. Ada resisten terdekat di 2060 yang perlu dilewati untuk konfirmasi pembalikan arah, di mana ada
titik 2260 sebagai titik all time high. Itu adalah resisten kuat berikutnya. Itu peluangnya jika ternyata agro naik. Nah, kemudian resikonya seperti apa? Untuk resikonya, agro ada resiko jika turun di bawah ke 1870. Titik tersebut yang bisa dicermati untuk buy, dan jika itu masih dijebol, risiko berikutnya akan dibawa kembali ke 1700-an. Yang kelima ada saham Friend. Friend ini termasuk golongan saham gorengan ya. Jadi harus hati-hati dan ketat dalam MM-nya karena naik turunnya tergolong cepat. Anda bisa cuan cepat, tapi juga bisa rugi cepat. Kemarin Friend ditutup naik 1 poin atau naik 0,93% ke harga Rp108 per lembar saham. Ada 8,4 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 91 miliar. Asing tercatat net buy 7,9 M kemarin dan sudah net buy dalam 6 hari perdagangan terakhir. Sedangkan dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker YU dan DR. Dari sudut pandang teknikal, Friend berhasil bangkit setelah kemarin sempat turun ke 103 dan akhirnya ditutup plus 1 poin ke 108. Resikonya jika ternyata hari ini masih turun ada di 103, dan jika itu masih dijebol ada risiko kembali di bawah 100, yaitu tepatnya ke 98. Namun jika ternyata nanti melanjutkan kenaikan, resisten berikutnya ada di 114, dan jika itu masih bisa ditembus ada peluang ke 124. Nah, titik-titik tersebut yang bisa dicermati untuk melakukan buy maupun sell. Yang keenam atau yang terakhir ada saham MDKA. Perusahaan tambang ini kemarin ditutup naik 30 poin atau naik 1,02% ke harga 2.970. Ada 424.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 125 miliar. Asing tercatat masih net sell 7,1 M dan juga telah net sell dalam 5 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker ada distribusi yang dipimpin oleh broker ZB dan GW. Bagaimana dengan teknikalnya? MDKA bila kita cermati mulai berkurang tekanan jualnya. Hal ini dibuktikan dengan candle kemarin yang berhasil ditutup hijau. Selain itu, bila kita tarik trendline dapat dilihat bahwa MDKA hari ini ada peluang untuk hijau dan mantul naik selama berhasil ditutup di 2990 ke atas. Itu adalah resisten terdekat, dan jika itu ditembus ada peluang menuju 3170. Berikutnya ada resisten kuat yang ada di 3240. Namun jika ternyata tidak mampu menjebol 2990 dan malah turun, bagaimana? Maka ada risiko koreksi lagi ke 2890 sampai 2860, dan jika ternyata masih mampu untuk turun ada risiko ke 2780. Nah, itulah beberapa ulasan untuk saham hari ini yang bisa Anda cermati. Seperti biasa, jangan lupa membuat trading plan sebelum bertransaksi di dunia saham, serta jangan lupa money management, dan yang terakhir hindari beli di satu harga saja. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.